Oke, Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa nih? Dengan Abdul Syakur, Ketua RT 11 RW 04 Kebagusan Pasar Minggu. Oke, Pak, mendengar kabar salah satu warga Bapak, public figure juga kan, dikenal banyak orang, sedang tertimpa masalah. Mungkin Bapak sudah tahu ya Pak, sudah masukin gugatan di pengadilan agama Selatan. Iya. Bagaimana sih Pak, turut prihatin atau seperti apa Pak? Iya. Apa aku aja Pak? Iya. Saya sebenarnya cukup prihatin ya, karena selama ini kan saya dengar-dengar baik-baik aja, gitu kan. Takutnya kan banyak berita, takutnya isu aja gitu Mbak. Ternyata tadi juga ada wartawan datang, katanya, saya juga baru berkabar begitu saya buka YouTube sama Google, bener ada gugatan cerai dari Mbak Ricis ke suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi saya cukup prihatin ya, karena pernikahannya kan boleh dibilang masih seumur jagung Mbak, ya kan, baru 3 tahun lah kalau gitu ya. Dan anaknya masih kecil ya, 2 tahun kalau nggak salah ya, 2 tahun 3 menjelang 3 tahun ya. Saya cukup prihatin ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat Mbak Ricis dan Mas Rian supaya calling down lah gitu ya, calling down untuk mengintrospeksi dirinya masing-masing sehingga kembali ke ke biduk rumah tangga yang seperti semula gitu ya. Saya berharap seperti itu Mbak ya. Karena apapun alasan dan kasusnya perceraian itu yang rugi nanti anak Mbak gitu. Karena anak masih kecil ya gitu, masih butuh figur ayah dan ibu gitu Mbak. Saya cukup prihatin, mudah-mudahan ini nggak terjadi gitu, dan cuma hanya nanti bisa ditarik lagi lah. Nanti kan ada mungkin pengadilan juga mengajukan mediasi gitu Mbak. Saya mudah-mudahan, saya berharap dengan kejadian ini masing-masing menyadari dan masing-masing berpikir ulang gitu Mbak. Gitu. Pak, tapi sempat mendengar, maksudnya hanya dari sosial media atau tetangga-tetangga mungkin sempat bilang sebenarnya itu Bu Ricky sama Pak Rian lagi nggak akur, mungkin tetangga-tetangganya sempat bilang atau gimana gitu Pak? Kalau masalah itu kita isunya dari media aja gitu. Kadang kita kan suka-suka buka Google, YouTube ya saya pikir itu cuma isu-isu aja gitu. Ternyata baru tadi saya dengar katanya kemarin baru masukin gugatan ya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa ditarik kembali dan Mbak Ricis bisa berpikir ulang gitu. Karena kesian lah anak-anak masih kecil, anaknya gitu, masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya gitu. Apalagi saya lihat kemarin sempat umroh bareng, mungkin itu ya umroh bareng ya, mungkin itu satu momen yang paling pas lah untuk mengintrospeksi diri. Ternyata ya mungkin itu ya kita nggak tahu lah, rumah tangga orang kan masing-masing Mbak ya gitu itu. Oke. Pak, tapi kalau Ricky sendiri di lingkungan ini seperti apa sih Pak? Maksudnya pernah ikut kalau ada kegiatan RT kah, atau misalnya 17 Agustusan atau apa, dia sering ikut atau gimana sih Pak? Karena belakangan setahun ini hampir 2 tahun ya, karena dia pindah ke Kemang gitu. Jadi ikutnya di warga Kemang gitu. Kalau selama ini sebelum dia pindah ke Kemang sih alhamdulillah ada interaksi dan ada santunan buat yatim juga ada gitu. Ya karena selama ini kan paling baru beberapa bulan sih ya pindah kemari lagi ya. Karena pindah di Kemang gitu kan sama gitu. Gitu. Baru saya dengar lagi kemarin berapa bulan ya baru pindah kemari lagi gitu. Gitu. Nah, gimana Pak setelah berarti dulu itu ketika dia pindah ke Kemang rumahnya kosong Pak atau? Saya dengar ibunya yang tunggu. Orang tuanya Ibu Ricis yang perempuan itu ya. Gitu. Oke. Kalau yang sempat mau dijual rumahnya ini sempat dengar nggak sih Pak? Kalau isu-isunya sih saya tanya kan ada tulisan rumah dijual, ternyata itu bukan rumah itu, rumah belakang. Bukan rumah dia. Kan ada itu kan komplek. Iya. Nah, itu rumah belakang dijual. Saya tanya konfirmasi ke Madong, itu rumah Ria Ricis dijual sama satpam Madongnya, saya tanya. Enggak, itu rumah belakang. Nah, kalau ibunya Ria Ricis gimana Pak? Kan seperti baik juga kan? Ya, alhamdulillah baik dia. Selama ini kan baik. Dan saya dengar kurang sehat waktu itu ya, masih di Mekah ya sakitnya. Oh iya, cepat sakit. Iya, lama di Mekah gitu ya. Alhamdulillah baik ibunya itu. Oke, terakhir Pak mungkin minta doanya buat mereka berdua. Iya. Ya doa saya mudah-mudahan mereka berdua rujuk kembali
istilah seperti saya bilang tadi calling down lah, masing-masing introspeksi diri, kekurangan masing-masing. Ya namanya manusia kan masih punya kekurangan dan kelebihan. Ya mungkin kekurangan itu menjadi pemersatu lagi buat dia gitu. Dan jangan lihat apanya ya, lihat anak lah gitu, masih kecil gitu mas. Ya, dari saya itu aja doa-doa. Mudah-mudahan mereka rujuk kembali gitu mbak, dan menjalani rumah tangga yang seperti biasa dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya mbak. Amin. Terima kasih Pak. Iya, makasih sama. Iya. Kasih. Pak, maaf satu lagi, ini terkait kan kalau nikah memang izin ya, maksudnya ada pasti, surat. Pasti. Pasti kalau nikah izin itu pasti nikah izin. Karena yang mengetahui status atau satu perkawinan atau calon pengantin itu kan RT. Nanti RT ngasih pengantar. Gitu nanti pengantar gitu. Pasti RT yang tahu. Kalau cerai rata-rata memang tanpa sepengetahuan RT dia langsung ke pengadilan gugat. Dan biasanya suratnya yang datang. Suratnya kenapa Pak? Surat datang, surat panggilan. Ya kadang-kadang tukang kurirnya itu datang kemari menanyakan, Pak kenal ini nggak? Oh iya ini gitu. Tapi nggak tinggal di sini gitu. Biasa kalau perceraian itu kalau satu alamat kadang-kadang ditolak sama pengadilan. Satu alamat karena perkiraan pengadilan itu dia masih satu rumah gitu. Dan pengadilan itu nanti memutuskan ya datang nggak mereka berdua. Biasa kalau datang berdua itu agak lama karena saling adu argumen gitu di sidang. Tapi nanti mungkin nggak sih, mungkin surat pengadilan bisa nyampe, maksudnya dititipkan gitu oleh ke Pak RT sendiri gitu. Ya biasanya kan kalau dari kurir ya. Yang Mbak Ricis kan ada di sini. Nanti suratnya nyampe ke Mbak Ricis. Tapi kalau yang mungkin kalau untuk Mas Riannya mungkin nanti ada alamat tertentu bisa langsung Mas Rian ya. Iya, yang terima. Kan tapi kalau alamat yang nggak ketahuan atau goib ya pasti lari ke RT gitu. Gitu. Kadang-kadang pasti tahu lah kalau Mas Rian mau datang pasti dikasih tahu alamatnya, alamat di sini. Tapi kalau namanya goib pasti kan dia nggak datang, nggak ketahuan. Oke, gitu. sip. Ya.